Apakah Anda mengikuti perkembangan mental health di Indonesia? Pernahkah Anda tahu mengenai stigma pada orang dengan gangguan jiwa atau yang kita singkat dengan ODGJ? Tertarikkah Anda merancang kampanye anti stigma pada ODGJ? Perkenankan kami dari Divisi Psikiatri Komunitas Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo untuk menyajikan presentasi singkat tentang bagaimana merancang kampanye anti stigma. Apa itu stigma? Stigma kesehatan mental adalah ketika masyarakat menempatkan nilai-nilai negatif pada orang yang memiliki penyakit mental atau yang mencari bantuan untuk kesulitan emosional. Stigma dapat berasal dari stereotip yang ada di masyarakat yang seringkali tidak akurat, negatif, dan menyinggung. Stigma dapat menyebabkan diskriminasi atau isolasi sosial. Siapa saja yang bisa melakukan stigma? Pada dasarnya semua bisa melakukan stigma, termasuk diri sendiri. Kenapa muncul stigma terhadap ODGJ? Berdasarkan labeling teori, saat seseorang diberikan label sakit jiwa, maka masyarakat akan berespon sesuai dengan stereotip yang sudah terbentuk, bahkan saat ODGJ sudah remisi dengan pengobatan. Di sini toleransi terhadap individu yang terkena stigma akan bervariasi, namun umumnya toleransi masyarakat akan rendah. Toleransi yang rendah terhadap mereka yang dilabel ini akan berujung pada isolasi sosial. Bagaimana akibat dari stigma? Isolasi sosial merupakan akibat dari stigma, dan ini berasosiasi dengan hasil terapi yang buruk. Stigma terhadap diri sendiri juga dapat menimbulkan persepsi bahwa individu tidak bisa mengendalikan dirinya. Sense of control-nya buruk. Jadi peningkatan kesadaran dan pemahaman situasi diri atau yang kita sebut insight juga harus diimbangi dengan sense of control yang baik. Bila tidak diimbangi, maka bisa berasosiasi dengan hasil terapi yang buruk. Oleh karena itu, jangan menstigma orang lain atau diri sendiri ya. Kapan stigma akan berakhir? Pengetahuan tentang gangguan jiwa hampir selalu disertai dengan mitosnya. Mitos atau pemikiran-pemikiran negatif, misal ODGJ liar tidak dapat ditebak, ini akan mengakibatkan rasa takut dan ketidakpastian yang berujung pada rendahnya toleransi oleh masyarakat. Saat toleransi rendah, maka kemungkinan isolasi sosial tinggi. Jadi, pengetahuan saja tidak cukup mengakhiri stigma. Pengetahuan yang disertai dengan kontak langsung akan memberikan gambaran terhadap ODGJ yang lebih objektif. Gambaran yang objektif ini diharapkan meningkatkan toleransi masyarakat terhadap ODGJ. Dengan toleransi masyarakat yang tinggi, integrasi ODGJ kembali ke masyarakat akan lebih mudah. Kapan stigma akan berakhir? Stigma terhadap ODGJ tidak akan berakhir dengan menghindari topik ini, namun pertama dengan meninggalkan sudut pandang atau pemaknaan bahwa ODGJ itu berbahaya, tidak berguna, tidak dapat ditebak, atau pemaknaan negatif lainnya. Yang kedua, dengan kontak langsung. Yang ketiga, dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan empati. Jadi bagaimana merancang kampanye anti stigma? Pertama, tentukan faktor yang dikejar untuk menurunkan stigma. Apakah melalui peningkatan pengetahuan melalui edukasi, atau peningkatan pengalaman kontak langsung dengan ODGJ, atau menurunkan impresi negatif, atau peningkatan toleransi terhadap ODGJ. Kemudian, bagilah masyarakat dalam subpopulasi yang homogen. Kemudian tentukan pesan yang sesuai dengan subpopulasi.
dan pilihlah cara penyampaian atau pembicara yang sesuai dengan subpopulasi tersebut. Contohnya pembagian subpopulasi yang homogen, tenaga medis, atau remaja usia 15 hingga 17 tahun, atau agen perubahan di masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, atau jurnalis, atau content creator, atau masyarakat awam. Contoh pesan anti stigma ODGJ yang disampaikan pada grup remaja. Tidak ada yang bersalah pada kasus gangguan jiwa. Ini adalah pesan untuk penyebab. ODGJ dapat remisi atau pulih dari gangguan jiwa. Ini adalah pesan tentang harapan. ODGJ adalah sesama manusia. Ini adalah pesan tentang kemanusiaan dan empati. Berikut adalah contoh strategi kampanye anti stigma ODGJ untuk remaja. Bisa disampaikan oleh tokoh publik atau guru di sekolah SMP atau SMA dengan panduan yang telah disiapkan sebelumnya yang didesain menarik. Bisa melalui website internet. Bisa melalui kompetisi murid SMA untuk memproduksi konten anti stigma dengan hadiah dan penghargaan di publik. Bisa dengan pemasangan poster yang mempromosikan kampanye di sekolah. Bisa dengan disampaikan oleh penyiar radio yang dengan target konsumennya usia remaja. Jadi, apakah Anda berminat ikut serta mengakhiri stigma terhadap ODGJ? Semoga bermanfaat. Berikut disertakan macam-macam mitos tentang ODGJ yang perlu diluruskan dan bisa menjadi isi dari konten yang akan Anda buat sebagai kampanye anti stigma terhadap